Pertama kenalan tahun 1980. Jadi waktu itu kebetulan adik saya berulang tahun dan kemudian istri saya ini hadir di acara di rumah waktu itu. Ya kesan pertamanya ya pertama gugup juga sih ngelihat calon istri, ya itu waktu itu calon istri. Dan kemudian ya saya ya tanya sama adik saya seperti apa tipikal daripada calon istri saya waktu itu kan. Ya kemudian kebetulan tahun 80 itu pertama kali mereka kan sama-sama kuliah di Bandung. Nah dari situlah kebetulan istri saya ini datang di rumah dan kebetulan beberapa kali hanya kita ketemu dan mulai saat itulah mulai kenalan. Pertama kali kenal itu tahun 1980. Waktu itu ketemu karena tante tuh kenalnya sama adiknya. Mula-mula adiknya Om itu teman sekolah. Tahun 80, kesan pertama kelihatan baik gitu ya, sabar, lalu ramah juga. Kalau ngobrol sama tante itu kebetulan ya memang nyambung ya. Jadi itulah yang membuat atau value yang saya yakini untuk masuki dalam jenjang pernikahan dengan tante waktu itu seperti itu. Jadi kalau bicara nyambung dan juga tante orangnya nggak mata duitan itu. Yang terutama sih tante lihat itu dari rohani ya. Jadi Om itu seorang aktivis di gerejanya, di mana dia cinta Tuhan, dia juga suka memuji Tuhan, bisa pinter main gitar gitu, bisa juga memuji Tuhan dengan hati yang luar biasa cinta Tuhan. Kalau kaget sih pasti, karena dalam usia pernikahan kita itu kan dikatakan 5 tahun adalah masa pacaran lagi katanya ya. Jadi 5 tahun itu adalah masa perkenalan yang kedua. Dan setelah itu kita melihat ada beberapa hal yang memang kita agak berbeda. Tapi seperti dikatakan di dalam pernikahan itu bahwa segala sesuatunya harus dipahami, segala sesuatu harus dimengerti dengan baik. Dan saat itu saya ya enjoy aja menikmati segala perbedaan yang ada dengan tante. Sebenarnya bukan berubah sih ya, mungkin karena memang dulu nggak tahu gitu ya. Nah sesudah menikah ya yang jelas kelihatan tuh ini mungkin sikap kadang-kadang terlalu santai gitu. Tadi kalau tante sendiri kan orangnya disiplin, orangnya juga ini waktu lah ya, disiplin waktu dan sebagainya. Tapi kalau Om itu ya senangnya, bukan senangnya, jadi dia lebih santai gitu, lebih enjoy. Dan kadang-kadang nih gregetan nih gitu, ayo jangan terlalu santai gitu. Tapi kelihatan sekali gitu, menikmati banget gitu santainya itu yang kadang-kadang lagi pertama kita nggak tahu gitu ya. Jadi aduh gemes juga sih gitu. Tante orangnya punya wawasan yang luas dan cara berpikir yang lugas gitu. Jadi artinya dalam segala hal yang tante lakukan membuat kita jadi nyaman dan orangnya kan tidak reaktif. Yang paling dibanggakan seperti tadi ya, punya cinta Tuhan yang luar biasa, kemudian juga daya juangnya, sabar dan punya ketekunan yang luar biasa. Itu. Segala sesuatunya kan kalau dikatakan nyambung ya. Jadi dalam kata nyambung juga memang memerlukan beberapa waktu untuk bisa beradaptasi. Tapi nilai-nilai yang tadi saya sebutkan bahwa tante orangnya bisa menerima dengan apa yang menjadi kelemahan dan saya gitu. Seperti itulah. Dan tante merupakan orang yang sabar dan juga bisa mengabsorb segala sesuatu dari keluhan suami itu dengan baik. Itu yang membuat jadi menyenangkan. Cocok. Sebenarnya sih disebut cocok banget enggak ya. Tapi tante merasa bahwa Om itu melengkapi kekurangannya tante gitu. Apa yang nggak ada di tante ternyata ada di Om gitu. Dan kita ketika dua itu bisa saling melengkapi, kok malah kayaknya seperti contohnya gini aja ya. Yang tante itu kan orangnya kaku banget gitu. Kaku karena selalu senangnya disiplin gitu. Tapi
ketemu sama om yang memang dia enjoy aja gitu ya, santai aja. Nah itu kita bisa saling melengkapi. Jadi tante sendiri nggak terlalu kayaknya tegang banget karena harus tepat waktu, harus disiplin gitu ya. Ngikutin malah jadi memang benar gitu. Kita lebih enjoy gitu. Jadi itu mungkin ya. Jadi saling melengkapi lah. Yang terutama itu apa yang tidak ada pada tante itu ada pada om, dan kita bisa dua-duanya itu bisa sinkron gitu, bisa mengambil satu kebersamaan yang baik untuk kami berdua. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa tante orangnya sabar dan sebagainya, tapi sebetulnya ada nilai-nilai yang disebutkan perfeksionis. Tante orangnya perfeksionis, jadi seringkali saya orangnya agak nyantai, jadi tante selalu ada, ya maksudnya baik sih, supaya tujuannya semua jadi rapi dalam pekerjaan sebagainya. Itu aja yang kadang-kadang, tapi oke lah, sejauh itu baik ya saya bisa belajar untuk beradaptasi di dalam karakter tante seperti itu. Paling sebel ya, ini yang seringkali yang paling sebel tuh yang sederhana aja nih. Senengnya itu kalau nggak kurang rapi gitu. Mau kalau misalnya simpen barang, tak di mana aja. Udah berkali-kali tuh dikasih tahu gitu ya, simpen pada tempatnya. Iya, tapi lupa lagi, santai lagi, simpen lagi. Jadi ya nggak tertib itu loh kalau nyimpen sesuatu gitu ya, seenaknya aja gitu. Udah iya, diulang-ulang iya, tapi begitu lagi gitu. Itu aja nih yang paling kadang-kadang suka sebel, bikin kesel juga sih. Yang saya rasakan pada waktu saya sakit ya, jadi selama sekian tahun ya berdekatan saya selalu sehat, tapi pada saat tahun ini kebetulan saya mengalami sakit, dan disitulah terlihat bahwa saya kagum dengan tante karena begitu sabar merawat saya, karena sebetulnya kan pada saat tante juga bekerja, tapi di saat-saat seperti itu masih bisa menunjukkan, sampai saya heran, kok bisa sih, perasaan saya tante kayaknya nggak bisa gitu, tapi tidak terlihat sedikit pun wajah kekecewaan di dalam apa yang dia lakukan terhadap saya. Itu yang membuat saya kagum sama tante. Apa nih ya yang termanisnya banyak juga sih gitu. Tapi yang paling diingat mungkin ketika memberikan ucapan memuji gitu ya, lalu berterima kasih. Nah itu yang rasanya yang paling mungkin seneng banget gitu ya, kalau udah dipuji, kalau udah terima kasih, rasanya kalau udah capek-capek hilang deh capeknya dengan diucapkan terima kasih gitu, kurang lebih seperti itu sih. Komitmennya adalah bagaimana kita bisa menilai atau melihat dari sisi kehidupan Kristus. Mungkin ini sepertinya kesannya terlampau muluk-muluk, tapi memang itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada setiap pasangan suami istri untuk berkomitmen seperti Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah mengajarkan dia sampai mati, dia seru salib, dia membawa dirinya dalam kematiannya itu, dia mengasihi kita, dia memberikan sebuah nilai-nilai kehidupan yang sangat berarti. Jadi artinya bahwa kita harus saling mengasihi di antara suami istri untuk lebih lagi mengenang diri pada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk memberikan sebuah contoh kehidupan yang baik. Tujuan pernikahan ya, yang utama itu adalah melanjutkan karya Tuhan ya, karena pernikahan itu adalah Tuhan yang ciptakan. Jadi melalui pernikahan itu kita bisa saling melengkapi, dan yang terutama bisa menjadi berkat. Baik berkat untuk di sekeliling, orang-orang di sekeliling ya, dan yang terutama itu adalah karya penyelenggaraan Tuhan yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi artinya kan bahwa keluarga itu adalah sebetulnya Tuhan yang ciptakan. Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga itu juga itu adalah sebetulnya adalah citra Allah di dunia gitu ya. Adam dan Hawa itu kan diciptakan menurut citra Allah, dan suami istri di mana perempuan dan laki-laki itu bersatu sebagai keluarga, itu mewujudkan citra Allah di dunia. Jadi gold marriage yang luar biasa ini adalah penyelenggaraan Tuhan di dunia ini untuk menjadikan keluarga-keluarga ini menjadi berkat.
Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti acara ini, sudah menyaksikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini memberkati kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang paling saya sebel, inisiatifnya kurang. Nah gitu tuh, kalau ada sesuatu contohnya ada masalah atau ada sesuatu yang memang harus dibereskan, Kayaknya nggak ada ya hal termanis, tapi setiap hari sama dia hal termanis lah buat aku.